Perkembangan peserta didik, perspektif pedagogik. Halo teman-teman, aku sangat senang hari ini bisa belajar bersama kalian. Ayo kita mulai petualangan belajar hari ini. Video pembelajaran ini dibuat oleh Arista, Apta, Wulan, Juni, Ade, dan Chelsea. Terima kasih telah mendukung video ini. Kita akan belajar tentang perkembangan peserta didik, perspektif pedagogi. Selamat menonton! Perkembangan peserta didik itu adalah proses perubahan yang terjadi dari si kecil sampai jadi orang dewasa. Prosesnya meliputi fisik, kognitif, emosional, sosial, bahasa, hingga kepribadian. Dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu kematangan dari dalam diri sendiri dan juga faktor lingkungan sekitar. Perkembangan peserta didik ternyata didukung oleh berbagai teori dari para ahli. Salah satu yang paling terkenal adalah teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Dia menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu berkembang melalui konflik psikologis dan dorongan biologis yang terus bergejolak. Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian yang saling bekerja sama. Pertama, ada ID yang merupakan dorongan biologis kita yang selalu mencari kesenangan tanpa batas. Kedua, ego hadir sebagai pengendali rasional yang bertugas menyesuaikan semua keinginan liar itu dengan kenyataan yang ada. Dan ketiga, ada superego yang berfungsi sebagai polisi moral dalam diri kita, mengatur perilaku berdasarkan nilai dan norma yang kita pelajari. Selain itu, Freud juga menjelaskan tentang tingkat kesadaran dalam pikiran kita. Pertama, sadar atau conscious, pikiran yang kita rasakan dan ketahui saat ini. Kedua, prasadar atau preconscious, ingatan yang bisa kita panggil kembali kapan aja. Ketiga, asadar atau unconscious, bagian tersembunyi, berisi dorongan dan pengalaman yang memengaruhi kita tanpa kita sadari. Selain teori sebelumnya, Freud juga membagi perkembangan manusia menjadi 5 tahap berdasarkan pusat kepuasan tubuh yang dikenal dengan teori psikoseksual Freud. Teori ini terdiri dari 5 tahapan yaitu oral, 0-2 tahun, kepuasan melalui mulut. Anal, 2-5 tahun, belajar mengendalikan buang air. Helik, 4-5 tahun, kesadaran jenis kelamin. Laten, 6 tahun pubertas, energi seksual berkurang, fokus pada belajar. Genital, remaja, kematangan seksual dan hubungan sosial. Menurut Freud, pengalaman masa kecil sangat memengaruhi kepribadian saat dewasa. Selanjutnya yaitu teori psikososial. Erikson. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung sepanjang hidup, bukan hanya di masa kanak-kanak. Setiap tahap kehidupan memiliki krisis psikososial yang harus dihadapi. Pada tahap pertama, yaitu trust versus mistrust, 0-18 bulan, bayi belajar apakah ia bisa percaya pada orang di sekitarnya. Jika kebutuhan terpenuhi, ia akan merasa aman dan percaya. Setelah itu, masuk ke tahap kedua. Child autonomy versus shame, short, 1,5-3 tahun. Di sini anak mulai belajar mandiri, misalnya makan atau berpakaian sendiri. Jika berhasil, ia merasa bangga, tetapi jika selalu dilarang, ia bisa merasa malu. Berlanjut ke tahap ketiga, non-initiative versus willed, 3-5 tahun. Anak mulai berinisiatif mencoba hal baru. Bila didukung, ia akan percaya diri. Namun bila sering disalahkan, ia bisa merasa bersalah. Memasuki tahap keempat, first industry versus inferiority canon, 6-12 tahun. Anak mulai fokus pada belajar dan keterampilan. Jika berhasil, ia merasa mampu, tetapi jika gagal atau dibandingkan terus, ia bisa merasa rendah diri. Pada tahap kelima, core identity versus role confusion, core remaja. Individu mencari jati diri. Jika berhasil menemukan identitas, ia akan percaya diri. Jika tidak, ia bisa bingung dengan peran sosialnya. Selanjutnya, tahap keenam, as-intimacy versus isolation, dewasa awal. Di sini seseorang belajar membangun hubungan dekat. Jika berhasil, ia merasakan keintiman. Jika tidak, ia bisa merasa terisolasi.
Masuk ke tahap ketujuh, secret generativity versus stagnation. Dewasa tengah. Individu berusaha memberi kontribusi, misalnya melalui pekerjaan atau keluarga. Jika berhasil, ia merasa berguna. Jika tidak, ia bisa merasa stagnan. Terakhir, tahap ke-8, mental integrity versus despair calm. Lansia. Di sini seseorang menilai kembali hidupnya. Jika puas dengan pencapaiannya, ia merasa damai. Jika tidak, ia bisa merasa menyesal. Jadi, keberhasilan menyelesaikan krisis di setiap tahap akan membantu pembentukan identitas dan kepribadian yang sehat sepanjang hidup. Piaget menjelaskan 3 mekanisme perkembangan. Asimilasi adalah memasukkan informasi baru ke pengetahuan lama, akomodasi menyesuaikan pengetahuan agar sesuai pengalaman baru, dan equilibrium menjaga keseimbangan antara keduanya. Selain itu, Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 tahap. Sensori motor, 0-2 tahun. Anak belajar lewat indera dan gerakan. Praoperasional, 2-7 tahun. Mulai menggunakan bahasa dan simbol. Operasional konkret, 7-11 tahun. Berpikir logis pada hal nyata, dan operasional formal, 11 tahun ke atas, sudah mampu berpikir abstrak dan sistematis. Intinya, perkembangan kognitif menurut Piaget adalah proses aktif dan bertahap, di mana anak terus menyeimbangkan pengetahuan lama dengan pengalaman baru. Teori behavioral. Menurut Watson, perilaku terbentuk melalui pengondisian. Sedangkan Skinner menekankan operant conditioning, di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi. Konsep penguatan sangat penting. Penguatan positif berupa hadiah atau pujian, dan penguatan negatif berupa menghilangkan kondisi tidak menyenangkan. Dalam pendidikan, guru dapat membentuk perilaku belajar melalui penguatan dan pembiasaan. Teori pembelajaran sosial, Bandura. Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan atau observational learning. Prosesnya meliputi perhatian, penyimpanan dalam ingatan, peniruan, dan motivasi. 2 konsep penting adalah modeling, yaitu belajar melalui contoh, dan reciprocal determinism, yaitu interaksi timbal balik antara perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Guru berperan sebagai model perilaku yang diamati dan ditiru siswa. Teori sosiokultural, Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Konsep utamanya adalah Zone of Proximal Development (ZPD), yaitu jarak kemampuan anak sendiri dan dengan bantuan, serta scaffolding, yaitu bantuan sementara yang diberikan guru atau orang yang lebih ahli. Bahasa dan komunikasi menjadi alat utama dalam perkembangan berpikir anak. Faktor perkembangan peserta didik. Faktor internal mencakup inteligensi, hormon, dan kesehatan fisik. Inteligensi menentukan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Hormon memengaruhi pertumbuhan serta emosi, sedangkan kesehatan fisik mendukung aktivitas belajar sehari-hari. Faktor eksternal meliputi keluarga sebagai pendidikan pertama, sekolah sebagai tempat belajar formal, masyarakat yang membentuk nilai dan perilaku, serta media dan teknologi yang memperluas pengetahuan dan sikap anak. Aspek-aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan anak mencakup 5 aspek utama. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir dan memahami. Sosial emosional dengan interaksi dan pengelolaan emosi. Moral dengan nilai benar salah dan norma. Fisik motorik dengan pertumbuhan tubuh. Serta keterampilan gerak kasar dan halus. Dan bahasa dengan kemampuan berkomunikasi. Semua aspek ini saling berkaitan dan bekerja secara holistik membentuk perkembangan anak secara utuh. Integrasi teori dalam pembelajaran. Agar pembelajaran efektif, guru perlu menyesuaikan metode dengan tahap perkembangan siswa dan menerapkan diferensiasi sesuai kebutuhan individu. Selain itu, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kolaboratif, mengintegrasikan pendidikan karakter, serta nilai moral, dan mendorong interaksi sosial melalui diskusi, storytelling, maupun aktivitas kreatif. Dengan cara ini, teori perkembangan dapat benar-benar mendukung pembelajaran yang menyeluruh. Kesimpulan ringkas. Perkembangan peserta didik adalah proses menyeluruh yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial emosional, moral, bahasa, dan kepribadian. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal, inteligensi, hormon, kesehatan, dan eksternal, keluarga, sekolah, masyarakat, media. Berbagai teori menjelaskan proses tersebut. Freud menekankan dorongan biologis, Erikson krisis psikososial,
Piaget tahap kognitif, Watson dan Skinner perilaku melalui penguatan, Bandura pembelajaran lewat pengamatan, serta Vygotsky peran sosial budaya. Dalam praktik, guru perlu mengintegrasikan teori-teori ini dengan menyesuaikan metode, menerapkan diferensiasi, menciptakan lingkungan aman, menanamkan nilai moral, dan mendorong interaksi sosial agar pembelajaran efektif dan membentuk kepribadian utuh. Untuk mengingat kembali, ayo scan dan berikan pendapatmu. Sampai jumpa!